buat kita semua. Alam sejahtera, karena kita harus bersyukur sama Tuhan karena malam ini lewat sermon, lewat Zoom ini kita boleh dipertemukan walaupun kita berada di tempat yang sangat berbeda, di mana Tuhan kita percaya bahwa Tuhan semua yang mengerjakan, kita boleh berjumpa lagi. Malam ini kita akan memulai sermon kita, namun sebelumnya itu terlebih dahulu kita seperti biasa melaksanakan ibadah. Sebelum kita memulainya, kita menyanyi lagu apa ya? Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Teman-teman, sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita memohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih pada malam hari ini Tuhan, di mana Tuhan telah memberi kesempatan kami di satu hari ini untuk kembali berjumpa lewat Zoom sermon ini Tuhan. Kami percaya itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan atas hidup kami masing-masing. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas berkat yang Tuhan nyatakan lewat pekerjaan yang kami kerjakan di satu hari ini. Tuhan Yesus, malam ini kami akan membaca firman-Mu, kiranya Engkau menguasai hati kami masing-masing, memberi hikmat bagi kami masing-masing untuk menerima setiap firman yang akan kami baca. Begitu juga dengan teman-teman kami Bapa yang mungkin saat ini belum berkumpul dengan kami, mungkin mereka masih dalam suasana pekerjaan. Tuhan tolong mereka, pelihara mereka, mungkin juga ada yang di dalam perjalanan. Tuhan, Engkau jaga mereka di dalam perjalanan, tibakan mereka di rumah mereka masing-masing dengan penuh selamat. Malam ini Tuhan, kami akan membuka firman-Mu, kiranya kesiapan hati kami Tuhan bersatu di dalam menerima firman-Mu malam ini. Doa kami Bapa, sempurnakan doa kami. Haleluya, amin. 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 Teman-teman, malam ini kita akan membuka kitab Kejadian 12 ayat 10 sampai 20 yang diberi judul Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada
Pada waktu itu akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istri dan segala kepunyaannya. Teman-teman, di sini saya akan mengambil satu cerita. Sebentar. Di mana Tuhan bertindak di tengah kesulitan. Di sini ada antara janji Tuhan dengan kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sama halnya dengan apa yang dialami oleh Abram. Seringkali kita menemukan kenyataan yang terjadi sangat berbeda jauh dengan apa yang kita inginkan. Begitu juga dengan Abram, baru saja menerima panggilan Tuhan untuk pergi ke Kanaan, negeri yang berlimpah susu dan madu, tapi kenyataannya Abram dan keluarganya mengalami kelaparan. Tuhan berjanji akan memberkati keluarga Abram. Begitu juga dengan janji Tuhan pada kita. Kadang Tuhan bilang kita akan diberikan ini, diberikan itu, tapi kita sebagai manusia kadang masih ragu. Sebenarnya apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu sangat luar biasa, tapi manusia itu masih ragu, dan hal itu sering juga terjadi pada diri saya sih. Saya tidak akan mengambil ke orang lain sama saya. Mungkin berapa hari ini, berapa minggu ini, saya sebagai manusia dalam pelayanan saya juga, saya selalu kayak lari dari Tuhan. Saya tidak menyalahkan Tuhan. Bukan. Secara lahiriah saya manusia. Saya tidak sanggup menjalani saya punya kehidupan sekarang. Bahkan saya secara frontal saya kayak ngambek sama Tuhan. Saya meninggalkan pelayanan. Kadang saya mood, tidak mau, saya mau pergi.
Karena saya merasa Tuhan kayak tidak tolong saya. Orang-orang di sekeliling saya juga kayak tidak peduli dengan saya. Itu pemikiran saya. Pemikiran saya. Pemikiran sebagai manusia. Sebagai manusia yang berdosa, yang tidak pernah merasakan bahwa ini loh yang Tuhan kasih sama kamu sebenarnya baik. Tuhan mencambuk kamu itu supaya kamu berubah, Risma. Bukan kamu malah mau meninggalkan setiap pelayananmu. Bukan kamu menjauhi orang-orang yang di sekelilingmu seperti teman-teman majelismu atau orang-orang yang ada di gereja itu sebenarnya itu adalah penguat yang Tuhan kasih. Tapi saya sebagai manusia yang gimana ya, merasa bahwa saya terlalu banyak beban. Saya lari dari kehidupan yang sebenarnya Tuhan sudah janjikan yang baik buat saya. Terlepas dari itu, keluarga Abraham ini sangat, Tuhan berjanji akan memberkati Abraham dan keluarganya dan membuat menjadi bangsa yang besar. Tapi kenyataan, Sarai istrinya adalah perempuan yang mandul, mustahil untuk mengandung. Sekalipun penggenapan janji Tuhan seolah masih jauh dan mustahil, tapi dalam setiap episode kehidupan Abraham, Tuhan menempahnya. Tuhan berproses di dalam hidup Abraham. Tuhan ada di dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Dalam proses kehidupannya, Abraham dibentuk menjadi bapa semua orang percaya. Allah campur tangan dalam hidup Abraham. Allah bertindak di tengah kesulitan. Jadi, kalau di sini dikatakan bahwa Abraham itu berpikir bahwa hidupnya itu dia akan mendapatkan di tanah yang Tuhan berikan sama dia ini, dia mau mendapatkan kehidupan yang luar biasa. Yang luar biasa dalam artinya berkat yang sangat melimpah. Tetapi di balik itu dia malah mendapat pasangan hidup yang mandul, yang ini. Tapi karena dia percaya dengan Tuhan, beda dengan saya. Ketika saya dikasih masalah, saya lari. Kalau Abraham tidak, dia tetap percaya bahwa Tuhan memberkati dia. Sehingga dia dikatakan bahwa dia adalah bapa orang percaya. Jadi kita akan malam ini, mari teman-teman, saya mengajak jangan mengambil contoh dari saya yang ada masalah, saya malah lari dari Tuhan. Jujur saya lari dari Tuhan. Semenjak saya punya masalah banyak yang ini, saya lari dari Tuhan. Saya merasa lebih nyaman di dalam kamar. Saya nyaman tinggal di kamar. Saya tidak mau ditanya-tanya orang. Maksudnya saya lebih nyaman tinggal, jangan ada yang bertanya, ini, kapan itu. Saya tidak mau. Saya maunya saya di dalam kamar aja. Tidak usah ditanya-tanya. Tapi kalau seperti Abraham, ketika ada masalah, dia malah menjadi kuat. Dia tetap percaya sama Tuhan bahwa apa yang Tuhan berikan sama dia adalah satu berkat, satu rencana Tuhan yang baik, rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupannya dia. Jadi, mari bersama-sama kita mengambil pelajaran pada Bapak orang percaya ini adalah Bapak Abraham. Terpujilah Kristus. Amin. Untuk menutup Amin. ibadah kita, bukan ibadah, untuk menutup bacaan Alkitab, ya sermon kita, saya ajak kita menyanyi lagi lagu Selidiki Aku Tuhan. Kita angkat bersama. Selidiki Aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku.
Aku lihat kebaikan yang tak habis di hidupku. ku Ku berjuang sampai akhir. Kau dapat aku tetap setia. Satu kali lagi selidiki aku Tuhan. Selidiki aku. lihat Lihat hatiku. apakah Aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai tak ada yang tersembunyi tersembunyi bagiku. Kau lihat kebaikan yang tak habis di hidupku. ku berjuang sampai akhir. jauh Kau dapat aku tetap setia. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat setiap kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Malam hari ini Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, yang mengingatkan kami agar tetap percaya kepada Engkau seperti Bapak Abraham. Di mana Tuhan, ketika sesuatu hal yang ada di dalam pikirannya tidak sesuai dengan apa yang terjadi, tapi dia tetap percaya kepada Engkau Bapa. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan Engkau. Ajar kami semua Bapa untuk menjadi seperti Bapak Abraham. Kami tetap percaya dalam situasi apapun, terkhusus hamba-Mu Tuhan, yang sering kali jatuh, yang sering kali berpaling, yang sering kali menyakiti hati-Mu, bahkan menyakiti hati sesama teman. Di mana Tuhan, ketika hamba dalam kelemahan, selalu berpaling, selalu menjauh, tidak percaya bahwa Tuhan senantiasa akan ada dan menguatkan hamba dan memberi jalan keluar. Ampuni hamba Tuhan, malam ini. Hamba percaya ada pengampunan yang Tuhan berikan atas hidup hamba. Tuhan Yesus, begitu juga dengan teman-teman yang saat ini mengikuti sermon, Engkau berkati mereka semua. Hamba percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang seperti Bapak Abraham dan tidak pernah meninggalkan Engkau. Di dalam pelayanan mereka akan tetap setia. Badai kehidupan bagaimanapun Tuhan, mereka akan tetap kokoh untuk menjalani tugas mereka sebagai pelayan Tuhan. Begitu juga dengan teman-teman yang mungkin belum hadir bersama kami. Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi hambatan mereka, tapi kami percaya hati mereka selalu ada di dalam pelayanan ini. Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada, terkhusus Ibu Selvi yang tidak bersama dengan kami, di mana atas tugas pekerjaannya Tuhan, sehingga beliau akan keluar kota untuk melanjutkan tugasnya. Tapi hamba percaya saat ini, beliau juga tidak pernah meninggalkan Tuhan. Beliau selalu mengingat akan pelayanannya kepada-Mu Tuhan. Tuhan kiranya membawa kembali Mama Ibu Selvi ke Jakarta, sehingga kami boleh berjumpa lagi dan boleh bersama-sama melayani di dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan atas hidup kami. Bapak Gembala yang tidak pernah bosan untuk mengayomi kami, membimbing kami sebagai majelis dan jemaat. Tuhan berkati Bapak Pendeta Pinehas, berikan kekuatan, kesehatan, dan hamba percaya Tuhan akan senantiasa memberi hikmat kebijaksanaan, sehingga
Pak Pendeta tidak pernah jemu-jemu Tuhan untuk senantiasa mengayomi kami. Begitu juga dengan Ibu yang mungkin saat ini juga Tuhan tidak bersama-sama dengan Bapak Pendeta Pinehas, begitu juga dengan adik kami buta Tuhan, yang mungkin yang saat ini juga tidak bersama dengan Bapak Pendeta. Berkati mereka semua. Bapak percaya Engkau yang akan mempertemukan mereka dengan sukacita, dengan damai sejahtera di hari yang Tuhan sudah tentukan bagi keluarga mereka semua. Tuhan Yesus, seluruh hidup kami di sepanjang malam hari ini Kau serahkan dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang agung, yang maha mulia. Kami mengucap syukur dan memohon ampun kepadamu. Haleluya. Amin.